masuk ke subbab 6.2 di mana kita akan melakukan uji hipotesis namun dengan menggunakan pendekatan simulation based. Nah, uji hipotesisnya itu adalah mengcompare dua buah grup dan variabel yang akan di-compare itu adalah variabel kuantitatif, makanya ini kita sebut dengan comparing two means karena means dari dua buah grup ya. Nah, berikut ini ada satu ilustrasi. Ilustrasinya itu adalah kita ingin membandingkan dua buah grup. Grup pertama itu adalah grup jika kita pakai suatu jenis sepeda, dan grup kedua itu jika kita pakai jenis sepeda yang lain. Kita pengen tahu apakah jenis sepeda itu mempengaruhi waktu tempuh. Jadi yang melakukan percobaan ini tuh cuma satu orang, yaitu si Jeremy Grove ini. Nah, jadi dia tuh punya dua buah jenis sepeda. Dia tuh pengen tahu apakah berat sepeda itu mempengaruhi waktu tempuhnya dia dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Jadi selama 56 hari ya, selama 56 hari dari Januari sampai Juli, dia setiap mau berangkat kerja tuh dia tuh melempar koin dulu nih ya. Dia melempar koin untuk menentukan apakah dia akan menggunakan sepeda berbahan karbon ya, yang lebih ringan ya, atau sepeda berbahan baja yang lebih berat nih. Jadi sepeda yang berbahan karbon itu sekitar 20 pounds atau sekitar 10 kilo, dan sepeda yang berbahan baja itu sekitar 30 pounds, itu tuh sekitar 15 kilo. Nah, jadi dia melempar koin untuk memastikan gitu. Jadi jangan sampai dia pakai sepeda karbon tuh cuma Januari sampai Maret doang, terus April sampai Juli itu berbahan besi, itu berarti kan tergantung dari musimnya gitu. Jadi jangan musim dingin dia pakai karbon doang, musim panas dia pakai berbahan baja gitu. Dia nggak mau seperti itu. Jadi dia maunya tuh random assignment gitu. Jadi hari ini dia pakai karbon atau pakai baja itu tergantung dari koin yang dia lempar. Gitu. Nah, semoga cukup jelas ya percobaan yang dia lakukan ini. Nah, untuk skenario ini atau untuk contoh kasus ini, apakah unit observasinya? Jadi unit observasinya itu adalah setiap perjalanan dia di 56 hari itu. Nah, apakah variabel explanatory dan variabel responnya? Variabel explanatorinya itu adalah jenis sepeda yang dia gunakan, dan tipenya itu adalah categorical. Tapi sementara variabel responnya itu adalah waktu tempuhnya dia yang merupakan variabel kuantitatif ya. Jadi sama seperti yang saya pernah jelaskan, variabel explanatorinya itu masih categorical, tapi variabel responnya itu sekarang kuantitatif. Tidak seperti di bab 5 ya. Di bab 5 itu variabel explanatory maupun responnya itu dua-duanya itu categorical. Nah, berikut adalah hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya dalam kata-kata. Nah, dalam kata-kata ini, hipotesis nolnya itu adalah tidak ada asosiasi antara jenis sepeda dengan waktu tempuh. Atau dengan kata lain, waktu tempuh tidak dipengaruhi oleh jenis sepeda yang digunakan. Sementara hipotesis alternatifnya atau HA-nya itu ada asosiasi gitu ya. Ada asosiasi antara jenis sepeda yang digunakan dengan waktu tempuh, atau dengan kata lain waktu tempuh itu dipengaruhi oleh jenis sepeda yang digunakan. Nah, karena ini adalah variabel explanatorinya itu adalah sebuah variabel categorical, dan di sini kita punya dua buah kategori ya. Kategori pertama itu adalah kategori ketika menggunakan sepeda karbon, dan itu adalah kita sebut dengan grup 1, grup karbon gitu ya. Grup karbon. Nah, grup kedua itu adalah grup steel. Nah, tentu saja selama 56 hari itu ada hari-hari di mana dia pakai sepeda karbon ya. Berarti ada data nih. Nggak tahu ada berapa data nih, ada M gitu. Nah, kemudian ada dari 56 hari itu juga ada hari-hari di mana dia pakai sepeda steel gitu. Itu Y1 sampai YN misalkan. Dan M ditambah N itu adalah 56. Nah, rata-rata dari ini kita sebut sebagai X bar karbon. Nah, rata-rata dari ini kita sebut sebagai X bar steel. Ya, jadi semoga cukup jelas. Nah, sementara di sini ada istilah mu karbon. Nah, mu karbon itu adalah parameter. Mu steel itu adalah parameter. Sementara X bar ini adalah rata-rata statistik ya. Ini X bar steel juga statistik. Nah, kalau mu karbon, mu steel itu adalah parameter. Jadi rata-rata waktu tempuh jika dengan menggunakan sepeda karbon
yang tidak terbatas dari 66 hari itu, jadi selamanya gitu, jadi long term average gitu, Nah, jadi rata-rata sebenarnya jika rata-rata dari waktu tempuh sebenarnya jika menggunakan sepeda karbon dan jarak tempuhnya itu adalah 27 miles gitu. Nah, mu steel itu adalah rata-rata waktu tempuh sebenarnya jika menggunakan sepeda steel dengan jaraknya itu adalah 27 miles gitu. Nah, setelah mendefinisikan simbol untuk parameter dan statistik, sekarang kita bisa membuat H0 tapi dalam simbol dan HA juga dalam simbol gitu. H0 itu apa tadi? Jenis sepeda tidak memengaruhi waktu tempuh, atau dengan kata lain mu karbon itu sama dengan mu steel ya di sini. Ya, atau biasa orang lebih sering pakai ini nih yang sebelah kanan. Jadi mu karbon dikurangin mu steel itu sama dengan 0. Nah, untuk H alternatifnya, karena kita cuma pengen tahu apakah ada perbedaan atau tidak, berarti di sini kita punya tidak sama dengannya. Tapi kalau kita ingin membuktikan bahwa saya yakin mu steel sepeda dengan frame baja itu lebih cepat daripada sepeda dengan frame karbon, berarti hipotesis alternatifnya haruslah seperti ini. Kalau lebih cepat berarti kan waktu temunya lebih sedikit ya. Berarti yang ini nih. Saya yakin sepeda baja saya lebih cepat dibandingkan sepeda karbon saya. Berarti hipotesis alternatifnya itu seperti ini. Tapi di kasus ini kita cuma pengen tahu bahwa ada perbedaan gitu. Jadi jenis sepeda itu mempengaruhi waktu tempuh. Berarti yang kita cukup buktikan itu adalah bahwa ada perbedaan aja gitu. Atau jika disamakan ke satu sisi menjadi seperti ini. Mu karbon dikurangin mu steel itu tidak sama dengan 0. Nah, semoga cukup jelas ya penulisan H0 dan HA itu dalam simbol, dan penulisan H0 dan HA itu dalam kata-kata itu seperti apa. Nah, ini adalah datanya dari 56 hari tersebut. Ternyata 26 hari dia menggunakan sepeda berframe karbon dan 30 hari dia menggunakan sepeda berframe baja. Dan hasilnya itu ada perbedaan sedikit ya. Jadi dengan menggunakan sepeda berbahan karbon, waktu tempuhnya itu 108,34 menit, rata-rata waktu tempuhnya ya. Ini statistiknya. Jadi karena dia cuma 26 kali perjalanan ya, 26 kali trips. Sementara kalau mu-nya itu kan long term average gitu, jadi tak hingga kali trips gitu. Nah, terus kalau sepeda berbahan baja hanya 30 kali trip dengan rata-ratanya itu 107,81. Nah, kemudian di sini dihitung juga sampel standar deviasinya dari kedua grup tersebut. Jadi untuk grup karbon, standar deviasinya sedikit lebih besar dibandingkan grup sepeda berbahan baja ya. Dalam bentuk grafik di sini juga sudah disajikan nih. Jadi terlihat bahwa memang yang sepeda berbahan karbon tuh sedikit variasinya itu sedikit lebih bervariasi ya. Sementara sepeda berbahan steel lebih mengumpul gitulah sepertinya. Nah, tapi dari segi maksimum minimum nih, jadi ketika menggunakan sepeda berbahan steel, dia sempat di sini nih, di sekitar 96 ya, waktu temunya 96 menit. Sementara ketika sepeda berbahan karbon digunakan, waktu tempuhnya sekitar 100 menitan ya, paling minimumnya. Dan dari segi maksimumnya juga tuh, sepeda berbahan karbon ada yang nyampe 130 menit 2 jam lebih. Sementara sepeda berbahan steel maksimumnya itu tidak sampai 2 jam. Nah, jadi di sini itu semua ini tuh bisa terpotret jadi dalam box plot dan juga dalam tabel seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, statistik yang kita gunakan selain rata-rata ketika kita menggunakan sepeda berbahan karbon dan rata-rata ketika kita menggunakan sepeda berbahan steel adalah difference-nya gitu ya. Jadi kalau waktu di bab 5 itu adalah difference in proportion, tapi kalau di sini adalah difference in means. Jadi karbon sama steel. Nah, difference-nya ini dikurangin ini tuh sekitar 0,53 menit. Nah, pertanyaannya, apakah 0,35 menit itu tuh signifikan atau tidak ya? Apakah 0,53 menit itu tuh kebetulan belaka ya, sama seperti Bush dan Doris tuh. Jadi benar 15 dari 16 itu kebetulan belaka, atau memang jenis sepeda itu mempengaruhi waktu tempuh gitu ya. Jadi perbedaan sebesar 0,53 menit itu hanya sekedar kebetulan belaka, atau dengan kata lain itu H0 yang benar gitu, atau lebih dari sekedar kebetulan, atau berarti jenis sepeda itu menentukan waktu tempuh, atau
HA yang benar gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi ya. Nah, sebelum melakukan simulasi, nah ini adalah 3S-nya ya. Ini seperti yang tadi saya sudah sebut. Statistik yang kita pakai itu adalah ini, difference in means ya. Jadi X bar karbon dikurangin X bar stills, yaitu 0,53 menit. Nah, kemudian simulasi. Nah, simulasinya itu gimana caranya? Nah, kebetulan saya punya sebuah animasi, semoga bisa dilihat nanti. Nah, jadi cara mensimulasikannya itu adalah 56 perjalanan tadi ya, saya akan menggunakan kartu ya. Jadi kartu sebanyak 56 kartu, dan di setiap kartunya itu akan saya catat setiap perjalanan gitu. Di setiap kartunya itu saya akan bagi dua. Kartu grup pertama itu cuma 26 kartu, grup kedua itu ada 30 kartu. Nah, di grup pertama itu saya akan catat setiap waktu tempuh dari 26 trip tersebut, dan di grup kedua juga sama, saya akan catat setiap waktu tempuh menggunakan sepeda berbahan baja selama 30 trip tersebut. Nah, kemudian simulasinya itu caranya gimana? Dari kedua grup itu saya akan satukan, terus saya aduk-aduk ya, saya shuffle, terus saya bagi dua lagi, sebelah grup 1 26, grup 2 itu 30 gitu. Nah, terus saya hitung rata-rata yang baru. Nah, itulah simulasi yang pertama. Nah, habis ini ada simulasinya. Nah, ini adalah datanya ya. Datanya itu ada di grup kiri ya, itu adalah yang warna biru adalah grup berbahan. Grup 1, grup yang menggunakan sepeda berbahan karbon. Nah, di sebelah kanan itu adalah grup dengan menggunakan sepeda berbahan baja. Di angka-angka di sini menyatakan waktu tempuhnya gitu. Jadi hari pertama misalkan ini hari pertama nih. Ini hari pertama itu adalah 116 detik. Hari kedua mungkin yang ini nih, sama 116 detik, 116 menit maksudnya. Ya. Dan setelah 56 hari didapatkan min dari sepeda berbahan karbon itu 108, dan min dari sepeda berbahan besi itu adalah 107,81 dengan perbedaannya 0,53 menit. Nah, kita pengen tahu apakah 0,53 menit itu tuh kebetulan belaka atau lebih dari sekedar kebetulan. Oleh karena itu kita akan aduk-aduk nih kartunya ya. Nah, ini kita akan aduk-aduk dan kita akan bagi dua lagi. Sebelah kiri tetap 26, sebelah kanan tetap 30, dan kita dapatkan min yang baru nih. Min yang baru. Nah, terus kita hitung difference in min-nya gitu. Nah, ternyata perbedaannya 0,440 gitu. Nah, ini simulasi pertama menghasilkan 0,40. Kita lanjutkan dengan simulasi yang kedua. Nah, di simulasi yang kedua, min yang di grup 1 107, min di grup 2 108. Ini perbedaannya adalah minus 0,68. Nah, ini adalah hasil dari simulasi yang kedua. Kita lanjutkan ke simulasi ketiga dan seterusnya. Nah, perbedaannya minus 0,16. Dan kita lakukan sampai banyak simulasi ini. Misalkan di sini saya lakukan sampai 30 simulasi aja ya. Nah, terus kita cari tahu nih, 0,53 menit itu tuh sering terjadi atau enggak gitu ya. Kalau cukup sering terjadi, berarti itu tuh emang sekedar kebetulan belaka gitu. Nah, di sini kita dapatkan 0,53 itu lumayan sering terjadi nih. P-value-nya adalah 0,63 nih. Nah, semoga cukup jelas nih perhitungan P-value dengan menggunakan simulasi ini.